Perkenalkan, nama saya Alfrida Indah Sutistianingsih dengan NIM 222111088 kelas HES 6C. Ingin menjawab soal UTS Hukum Penanaman Modal. Soal pertama, jelaskan asas hukum penanaman modal yang berlaku di Indonesia. Terdapat 10 asas penanaman modal di Indonesia. 1. Asas kepastian hukum, yaitu berlandaskan pada hukum dan peraturan perundang-undangan. 2. Asas keterbukaan, yaitu masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang tepat dan jujur. Ketiga, asas akuntabilitas, yaitu setiap aktivitas dan hasil akhir harus dapat dipertanggungjawabkan. Keempat, asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, yaitu tidak ada perlakuan diskriminatif berdasarkan asal negara. Kelima, asas kebersamaan, investor berpartisipasi secara kolektif untuk mencapai kesejahteraan. 6. Asas efisiensi berkeadilan, yaitu menciptakan lingkungan yang adil dan kompetitif. Ketujuh, asas keberlanjutan, yaitu proses pembangunan dilakukan secara terencana untuk menjamin kesejahteraan. Kedelapan, asas berwawasan lingkungan, yaitu penanaman modal harus memprioritaskan kelestarian lingkungan hidup. Kesembilan, asas kemandirian, yaitu pemanfaatan potensi dalam negeri dalam pemanfaatan penanaman modal. Ke-10, asas keseimbangan kemajuan, yaitu perkembangan ekonomi harus disebar di seluruh Indonesia untuk memperkuat ekonomi nasional. Yang kedua, keberadaan hukum penanaman modal di Indonesia dipengaruhi beberapa faktor. Jelaskan dan apa akibatnya bagi Indonesia. Faktornya yang pertama, globalisasi dan persaingan ekonomi internasional, kebijakan pemerintah dan stabilitas politik, kebutuhan pembangunan infrastruktur dan ekonomi, perlindungan dan kepastian hukum, aspek sosial dan lingkungan. Akibatnya bagi Indonesia bisa positif seperti pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pembangunan infrastruktur. Dapat juga diwaspadai akibat negatifnya seperti kerusakan lingkungan dan ketergantungan pada investasi asing. Maka dari itu, penting bagi pemerintah untuk terus memperbaiki regulasi dan kebijakan penanaman modal agar dapat memaksimalkan manfaat dan meminimalkan resiko yang mungkin terjadi. Soal ketiga, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, terdapat beberapa macam penanaman modal. Apakah terdapat persamaan? Jelaskan. Jenis penanaman modal yaitu satu, penanaman modal dalam negeri, merupakan kegiatan penanaman modal yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri, yaitu warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia untuk melakukan usaha di Indonesia. Yang kedua, penanaman modal asing, merupakan kegiatan penanaman modal yang dilakukan oleh penanam modal asing, yaitu warga negara asing atau badan hukum asing untuk melakukan usaha di Indonesia. Persamaan dari jenis di atas adalah 1. Tujuan. Untuk semua jenis penanaman modal memiliki tujuan sama, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, prinsip, yaitu semua jenis penanaman modal harus mematuhi prinsip-prinsip yang sama, seperti prinsip keadilan, kesejahteraan, dan keamanan. Ketiga, pengawasan. Semua jenis penanaman modal harus diawasi oleh pemerintah untuk memastikan bahwa penanaman modal tersebut sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku. Keempat, manfaat. Semua jenis penanaman modal dapat memberikan manfaat yang sama, seperti peningkatan lapangan kerja, peningkatan pendapatan negara, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Soal keempat, apa saja resiko-resiko yang mungkin dihadapi oleh investor asing di Indonesia dan bagaimana cara mengatasinya? Resiko yang pertama yaitu resiko regulasi dan hukum. Perubahan kebijakan investasi dan regulasi. Untuk cara mengatasinya, menggunakan jasa konsultan hukum atau firma hukum yang paham regulasi Indonesia dan memantau kebijakan pemerintah. Yang kedua, risiko politik dan stabilitas. Ketidakstabilitasan politik dan perubahan kepemimpinan. Untuk cara mengatasi, melakukan analisis risiko politik. Ketiga, risiko ekonomi dan mata uang. Fluktuasi nilai tukar rupiah dan inflasi. Untuk cara mengatasinya, melakukan analisis pasar dan perencanaan keuangan. Keempat, risiko infrastruktur dan logistik, yaitu infrastruktur yang kurang memadai. Cara mengatasinya, memilih lokasi investasi dengan infrastruktur yang baik. Kelima, risiko budaya dan sosial, seperti perbedaan budaya bisnis dan adat istiadat. Untuk cara mengatasinya, memahami budaya bisnis di Indonesia.
Sekian jawaban untuk soal UTS dari saya.